mengganggu pikiran saya, Bu. Kalau Ibu Eni nggak sibuk nih, saya ingin berdiskusi lah dengan Bu Eni rasanya, Bu, siang hari ini. Oh, tidak Bu Ita, saya tidak terlalu sibuk nih. Ngomong-ngomong, ada yang Ibu harapkan dari percakapan ini atau diskusi ini apa ya kira-kira? Begini Bu, nantinya kan saya ingin cari solusi dari permasalahan saya sama Bu Eni kan. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bu Eni, saya dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan untuk kedepannya seperti itu Bu. Emangnya ada masalah apa Bu Ita? Begini Bu, di dalam pembelajaran saya Ibu ya, dalam pelajaran bahasa Inggris, ada beberapa murid yang nggak semangat untuk belajar Bu, apalagi ketika saya dapat giliran jam terakhir itu ada beberapa anak cowok yang tidur di pelajaran saya. Itu dan ada juga yang ngobrol mungkin Bu, beberapa. Nah, itu membuat saya pusing Bu untuk menghadapi murid yang seperti itu Bu. Gimana Ibu solusinya Bu? Baik Bu, tadi Bu Ita kan bilang ada murid yang kurang semangat belajar dan malah ada yang tidur ya. Apakah Bu Ita sudah menelusuri mungkin penyebabnya dari masalahnya ini di mana itu Bu? Rasanya sudah Bu, ini cuman waktu itu saya pernah memanggil murid yang tidur di kelas saya itu dan saya tanyakan penyebab mengapa kamu tidur di kelas saya seperti itu Bu. Jadi pengamatan Bu Ita mengapa anak itu tidak bersemangat dan tidur gitu? Setelah saya amati ya Bu ini ya, dan saya tanya langsung ke anaknya, ternyata anak tersebut memang nggak ngerti bahasa Inggris Bu, dan juga ngantuk itu disebabkan oleh karena begadang malamnya Bu, karena malamnya itu dia suka mabar dengan teman-temannya main game online seperti itu Bu. Jadi siangnya jadinya ngantuk, apalagi di jam saya itu sudah jam-jam terakhir yang rawan ngantuk. Nah, jadi kesempatan dia untuk tidur di jam pelajaran saya seperti itu Bu. Ya, benar lah. Nah, kalau Bu menurut Wita nih kira-kira kondisi ideal yang Ibu Wita harapkan ada pada murid Bu Wita di kelas itu apa sih gitu? Kalau kondisi ideal yang saya harapkan, tentu saja murid tersebut mengikuti pelajaran saya lah dengan semangat seperti murid-murid yang lainnya Bu. Kalau begitu, kira-kira apa ada misalnya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Kalau menurut pengamatan saya Ibu ya, mungkin dari diri saya yang kurang ini menerapkan metode pembelajaran Bu, sehingga anak tersebut nggak semangat untuk mengikuti pembelajaran saya. Jadi mungkin ya Bu ya, solusi yang harus saya lakukan, saya menerapkan metode pembelajaran lah yang sesuai dengan kebutuhan murid saya itu. Dan juga memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran lah yang menarik agar anak saya itu berminat untuk belajar bahasa Inggris Bu. Baiklah Bu Wita. Apa kira-kira metode atau mode pembelajaran yang pernah berhasil Ibu? Mungkin kan Ibu sudah biasa nih mengajar. Mungkin ada suatu saat mungkin yang Ibu rasa berhasil ini di kelas ini berhasil gitu. Ada nggak kira-kira seperti itu Bu? Rasanya ada Ibu ya, di kelas yang sama waktu itu di jam terakhir juga saya mengajar menggunakan gadget ya untuk anak-anak ketika saya memberikan pretest. Jadi di situ saya menggunakan aplikasi Quizzes yang ada di HP gitu. Jadi murid saya tersebut jadi semangat belajarnya Bu, termasuk anak yang tertidur tadi, karena Quizzes kan membuat kita jadi antusias dan berkompetisi untuk memenangkan game tersebut seperti itu Bu. Jadi semua siswa saya antusias dalam mengikuti pembelajaran saya kala itu Bu. Luar biasa ya Bu Wit. Nah, kalau anak-anak adrenalinnya pasti bersemangat ya, tertantang adrenalinnya gitu ya. Nah, kalau Bu Wit lihat nih rating di antara 1 sampai 10 menurut Bu Wit nih
Bu Wita ini berapa tingkat keberhasilan yang Bu lakukan waktu itu tuh rasanya gitu untuk menarik minat belajar murid gitu. Kalau saya berikan rating mungkin Ibu ya untuk pelajaran menggunakan gadget itu saya rasa itu sudah dari rating 8 sampai 9 lah Bu, karena rata-rata murid saya semangat untuk belajar kalau menggunakan HP itu Bu. Baiklah, selanjutnya apa sih rencana yang ingin Bu Wita lakukan dan kira-kira langkah-langkahnya Bu Wita sudah tergambar ya belum ya? Iya, mungkin ya Bu ya, saya akan lakukan segera tuh menerapkan metode pelajaran yang lebih bervariasi lah, misalnya dengan menggunakan HP dan juga bisa diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik itu ya Bu ya. Serta sepertinya saya harus mengupdate segala informasi lah Bu terkait cara mengajar yang membuat murid saya aktif dan semangat agar nggak ngantuk lagi di kelas saya seperti itu Bu. Oke, benar ya. Nah, kira-kira kalau untuk membantu Ibu menyusun rencana ya, berdasarkan pelaksanaannya itu kira-kira siapa sih yang bisa Ibu yang bisa membantu gitu? Yang bisa membantu, sepertinya saya punya teman Bu yang dari jurusan teknik informatika gitu, yang juga ahli lah dalam aplikasi pembelajaran. Ya, mungkin saya akan belajar pada beliau yang aplikasi apa sih yang cocok bisa saya gunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris. Nah, saya sekarang baru bisa Kahoot dan Quizizz Bu, kan banyak lagi tuh aplikasi yang lainnya lebih menarik gitu. Nah, itu yang saya masih perlu belajar banyak lagi dari beliau seperti itu Bu. Berapa lama nih Bu Wit kira-kira waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya itu lama nggak sih gitu? Iya, untuk Prediksinya berapa gitu? untuk belajar rasanya saya bisa segera memulai Bu ya, karena itu kan urgent Ibu untuk saya terapkan supaya pembelajaran saya lebih menyenangkan. Mungkin dalam semester ini saya akan coba lebih banyak belajar lagi untuk menggunakan aplikasi pembelajaran supaya pembelajaran saya lebih menarik lagi Bu. Gitu, Bu. Nah, berarti ya waktu yang Ibu rencanakan berarti dalam semester ini ya berarti ya? Iya Bu. Iya betul Bu, saya akan segera terapkan ya Bu. Kalau saya sudah belajar di semester ini, nanti sambil belajar saya juga bisa langsung menerapkannya di pembelajaran saya seperti itu Bu. Nah Bu Wit, kira-kira komitmen seperti apa yang akan Bu Wit lakukan agar rencana Bu Wit yang Bu Wit lakukan tadi berjalan dengan baik misalnya? Untuk komitmen mungkin saya berusaha untuk konsisten ya Bu ya. Karena yang namanya kita manusia itu ada kadang semangatnya 45 gitu ya, kadang semangatnya kendor gitu. Jadi mungkin yang membuat saya komitmen itu adalah saya berusaha untuk konsisten, terus membuat pembelajaran yang bervariasi, menggunakan media ajar yang tepat lah untuk murid saya sehingga pembelajaran saya jadi lebih menarik dan siswa saya jadi lebih semangat lagi untuk belajarnya Bu. Wah, baik Bu Wit, sudah sangat semangat sepertinya ya. Adakah mungkin dukungan lain mungkin yang Ibu butuhkan mungkin? Ya, kalau untuk dukungan Ibu ya, mungkin dukungan dari teman-teman sejawat saya untuk gimana juga bisa menggunakan pembelajaran yang lebih bervariasi. Kan anak-anak rata-rata bawa HP ke sekolah nih. Tinggal kita lagi, terutama saya yang harus konsisten dalam melaksanakan pembelajaran yang bervariasi ini Bu, agar lebih menarik pembelajaran kita Bu, gitu Bu. Mantap, itu semuanya sudah mendukung ya Bu ya. Baiklah Bu, semoga rencana Ibu ini berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Wit setelah kita ngobrol dari tadi nih, panjang dan lebar ini tadi. Bisa berdiskusi dengan Bu Eni. Iya. Saya sangat senang Bu. Jadi saya bisa curhat dan mengeluarkan unek-unek saya, apa yang kesulitan yang saya alami sebagai seorang guru, itu ya permasalahan apa yang saya temukan di kelas saya. Sekarang saya sudah mulai terbuka pikiran saya untuk apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya Ibu. Terima kasih banyak ya Bu Eni ya untuk saling bertukar pikiran seperti itu Bu. Oke Bu, sama-sama. Tetap semangat ya Bu ya. Iya, sama-sama juga Ibu. Juga Ibu semangat juga di sekolah Ibu. Assalamualaikum Bu Wit. Ya.
Waalaikumsalam.